3 hal ini ya, jangan lupa page untuk optimize web. Bagaimana penghantaran si page itu, gimana seberapa cepat kita bisa sampai lihat ya. Itu yang berpengaruh adalah content delivery network-nya, caching sama bandwidth ya. Kalau page generation biasanya yang kita lihat adalah server response time-nya cepat enggak, device based accelerator, kemudian apakah resource allocation efisien, ini menyangkut ke hardware ya, ke hard disk ya. Resource allocation threshold sama monitoring site performance. Nah, jadi yang mungkin kalian bukan berlatar belakang IT ya, tapi yang ini memang sangat teknis. Rasanya kalau buat kalian yang penting kalian tahu aja, nanti bisa di outsourcing yang kayak ginian ya. Untuk konten kita selalu bisa optimize HTML, image, site architecture dan juga efisien page style. Oke, selanjutnya, nah saya pengen memperkenalkan gitu ya, ternyata e-commerce site itu secara disurvey ada berbagai fitur yang mengganggu customer ya, dan kalian mungkin sebagai pengguna juga mengalami hal ini. Oke, jadi yang pertama meminta user untuk lihat-lihat advertisement ya sebelum masuk ke website konten, itu sebenarnya annoying gitu ya. Kemudian pop up juga menyebalkan ya. Terlalu banyak klik untuk sampai ke konten ya, asa jauh bisa gitu ya baru sampai, link yang tidak bekerja, terus navigasi atau interface-nya itu membingungkan, nggak ada search function, terus keharusan untuk meregister sebelum melihat konten ya, jadi saya sebetulnya menyarankan kalian ada bagian yang customer nggak usah login ya, soalnya menyebalkan buat customer. Terus loading page slow, paham lah ya, konten yang udah expired gitu, yang udah out of date, udah ketinggalan zaman. Kemudian ketidakmampuan menggunakan browser back button, tidak ada contact information, tidak ada splash screen animation membosankan gitu ya. Terus musik atau audio lain yang langsung bermain sendiri ya, ini buat saya sangat annoying loh ini. Ya saya rada nggak senang loh kalau ada musik atau audio. Aduh lagi apa, kadang-kadang kan kita sembari ngapain ya, tentu muncul tuh audio atau musiknya. Terus unprofessional design element, teks tidak terbaca dengan mudah karena tulisannya, warnanya, formatnya, lalu ada error tipografi, error ketikan, dan juga tidak ada penjelasan yang jelas tentang cara pengembalian. Oke. Baik. Oke, nah sekarang kita bisa lihat ya apa saja tool untuk meningkatkan kinerja web kita. Pertama, selain menyediakan web yang cepat, perusahaan juga harus memiliki situs yang didesain baik ya. Dan kita sebenarnya banyak tool ya untuk itu. Jadi di sini ada beberapa alat perangkat lunak yang untuk mencapai interaktivitas, baik itu CGI, Common Gate Interface, Active Server Page, ASP, ASP.NET, Applet Java, JavaScript, ActiveX, VBScript, dan lain-lain. Ya, ini banyak ya. Yang pasti kita nggak akan belajar ini, ya don't worry. Tapi saya pengen kalian tahu aja, oke? Nah, ini ada 8 faktor paling penting untuk menjamin kesuksesan desain. Ya, yang pertama harus fungsional, ya. Halamannya harus bekerja, dan load-nya itu cepat, dan juga langsung menunjukkan ke customer terhadap apa yang ditawarkan di situs kita. Yang kedua, informasional ya, bisa dengan mudah customer itu menemukan apa tentang kamu, ya, tentang produk yang kamu tawarkan. Kemudian penggunaan, ya, ini rasanya bisa dengan jelas ya kita pahami. Navigasi yang multiple gitu ya. Jadi nggak tahu ya kalau kita tuh sebenarnya sebagai manusia kadang-kadang ada kesulitan untuk melihat sesuatu gitu ya. Makanya kalau ada di beberapa tempat ya navigasinya akan memudahkan kita. Dan ini sangat membantu customer untuk akhirnya sampai jadi membeli karena ngerasanya oh ya ketemu nih gitu ya. Terus ease of purchase, kemudian membeli ya. Kalau bisa 1 klik, 2 klik udah langsung kebeli ya. Saya kerasa banget loh kalau seperti beli sebenarnya si Amazon sih yang menerapkan ini banget ya. Dia soalnya ada tulisannya one click purchase. Kalau saya belanja di Amazon bisa one click purchase. Tapi dengan catatan saya udah ada info kartu kreditnya di situ. Ya, kalau untuk yang lain-lain saya saat ini rasanya
nggak keinget sih yang mana situs yang bisa langsung seperti itu ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak berani nyimpenin informasi tersebut terlalu banyak. Oke, kemudian multi browser functionality. Jadi site-nya itu bekerja dengan berbagai browser ya, bisa Chrome jalan, Edge jalan, Firefox jalan gitu ya, contohnya itu. Grafiknya simpel supaya apa? Supaya nggak berat ya. Dan juga kita mencoba menghindari adanya grafik yang mengganggu dan juga suara-suara yang tidak bisa dikendalikan. Terakhir adalah readable text atau yang bisa dibaca. Oke, nah ini saya mau menunjukkan komponen e-commerce yang baik ya. Dan habis ini di layar berikut kalian bisa lihat ada beberapa, saya udah kasih spot gitu yang mana ya yang bagus. Jadi di sini e-commerce yang baik itu harus ada logo, harus ada offernya itu jelas ya. Terus ada review, ada testimonial, kalau bisa ada live chat widget ya. Terus karena live chat widget itu ternyata meningkatkan penjualan, oke. Produk video, responsive design. Jadi kalian kalau lihat di internet ya, kalau lihat di laptop, lihat di handphone sama lihat di tablet itu bisa menyesuaikan sendiri gitu maksudnya websitenya ya. Terus kesesuaian dengan mobile device, shopping cart yang mudah yang diandalkan gitu ya. Jadi aku pernah ngerasain gitu ya kalau belanja atau sebentar juga hilang shopping cart ininya ya, barangnya di shopping cart, rasanya saya jadi malas beli lagi gitu. Saya pernah juga mengakses situs yang saya add barangnya, terus saya 2 jam lagi balik masih ada gitu ya. Walaupun itu saya kayak random gitu ya, kayak random sebetulnya. Kok saya ketemu ya situs itu. Dan akhirnya sih jadi beli loh, karena masih ada ya barang aku. Terus aku tinggal complete payment, terus selesailah saya terjadilah saya conversion rate gitu ya, conversion rate terhadap e-commerce ini. Kemudian ada various payment system yang digunakan dan ada usaha untuk mendapatkan leads ya atau calon customer, dan juga ada search tool. Nah, ini saya kasih lihat ya. Ada contoh, ini saya ambil Decathlon ya. Nanti habis ini kan kalian akan kerjain juga semacam ini. Tapi saya mau minta kalian jangan ambil Decathlon, oke? Ya, soalnya kan udah saya tunjukin. Jadi di sini ada logo ya, ada logo jelas. Jadi kita kalau ke situs ini sebagai customer merasa tidak masalah. Oke. Kemudian setelah itu di sini ada search-nya. Lalu di sini ada bahasa Indonesia bisa diganti Inggris. Jadi sebenarnya dia sangat friendly untuk orang asing maupun Indonesia. Shopping cart mudah dicari. Nah, yang di tengah ini langsung jeleng gitu ya, new offer. Dan di sini memang ada scroll bisa dilihat. Dan di sini interaktif bisa klik. Nah, di sini bagian bawah ini ada yang bagus ya menurut saya. Kerennya e-commerce ini itu jelas polisinya, gratis tukar ganti barang. Ya, gratis ngambil di toko. Jadi menarik sekali gitu ya, menarik sekali buat pembeli. Oke, kemudian ini domain jelas ya. Nah, di sini ada rating, jadi customer testimonial dan sebagainya, ya. Dan di sini kita bisa klik registrasi sekarang, jadi bisa mendapatkan leads, daftar dari customer kita, calon customer kita lah, yang selalu kita bisa kirimin promo-promo. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa komponen lain, metode pembayaran begitu banyak, ya. Kalau makin banyak makin baik sih, karena kan orang belum tentu punya satu bank tertentu atau gimana. Oke. Kemudian untuk pengiriman kita ada berbagai possibility juga untuk ngirim. Di sini bisa, nah kalau ini sebetulnya menunjukkan apa? Bahwa ini dia udah siap dengan mobile apps-nya. Ya. Di sini ada live chat, bisa langsung respon. Kemudian juga ada sosmed. Dan di sini ada notification ya, mencari lokasi toko. Nah, di sini ada satu hal yang saya ingin, kontak yang udah pasti ya. Saya perlu ingatkan ya, bahwa setiap situs e-commerce harus ada privacy policy. Ya, kenapa? Karena ini sebetulnya untuk melindungi baik Decathlon maupun customer-nya. Jadi pada saat terjadi pengumpulan data nama dan email dan nomor telepon, ini harus jelas ini mau diapain, gitu. Terus karena kalau misalnya sampai nggak ada nanti customer nuntut balik ya, nuntut balik nanti bisa kalah perusahaannya gitu. Oke, jadi ini cukup jelas mudah-mudahan. Oke, nah kemudian sedikit lagi nah ini pertimbangan ya untuk dalam membuat mobile web dan mobile apps. Pada saat mengembangkan
kehadiran perangkat bergerak yang penting kita bisa memahami gitu ya, apa sih yang interface yang paling enak gitu buat customer. Karena apa yang kelihatan, jadi nggak bisa kecil-kecil gitu kalau yang buat mobile apps. Tulisannya mungkin dalam proporsi yang sesuai, itu sebagai contoh yang paling sederhana. Ya. Terus kalau misalnya web kan nggak apa-apa lah, agak kecil sedikit kan, kecilnya web sama kecilnya mobile pasti beda. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa mengidentifikasi, langkah yang kita bisa gunakan mengidentifikasi tujuan bisnisnya, karena membantu ke jenis kehadiran dalam perangkat bergerak yang terbaik. Lalu desain harus mempertimbangkan batasan platform seluler ya, karena kita juga harus pahami berbagai device itu mungkin ada settingan yang berbeda. Kemudian terakhir, mengembangkan situs versi seluler atau mobile cenderung menjadi opsi yang paling murah. Ya, aplikasi web membutuhkan lebih banyak usaha dan lain-lain. Oke, nah yang terakhir ya, ini pas hujan lagi. Oke, yang terakhir kita pada saat membuat, ini adalah contoh pada saat membuat mobile presence, ini yang kita buat, ya. Jadi kalau driving sales, tujuannya kita bikin digital catalog. Requirement-nya seperti ini. Kalau kita mau nunjukin branding, berarti kita akan tunjukkan bagaimana customer menggunakan produk kita. Untuk video dan rich media, produk dan customer demonstration, dan lain-lain, kita bisa lakukan. Komunitas, kita bisa ada interactive experience, games dengan multiple player, ya. Advertising, kita bisa pakai kupon atau flash sales, ya, yang pasti ada informasi yang dibutuhkan. Gathering customer feedback, nanti kita cek kemampuan untuk mendapatkan user input. Oke, jadi ini harus ada sign in-nya dan lain-lain.